Yang menarik saya kira apa yang disampaikan oleh Profesor Anies Baswedan, pembukaan UUD 45 itu yang tiap 17 Agustus atau apel Senin pagi dibaca, sejatinya bukan hanya menjadi seremonial, tetapi itu menjadi janji-janji para penyelenggara negara yang harus direalisasikan. Artinya apa? Saya harus mengatakan bahwa ketika Indonesia menetapkan Pancasila sebagai ideologi negara, lalu kemudian ini rumusan dari para tokoh agama, tokoh nasional atau nasionalis dan beberapa yang lain, bahkan ada banyak pengorbanan yang dilakukan oleh umat Islam, sejatinya tidak ada pertentangan itu. Karena persoalan dasar negara, ideologi negara itu masuk kategori ijtihadi, bukan persoalan yang qat'i. Ya, apalagi Pancasila yang kita jadikan sebagai alat perekat bangsa ini, yang tidak dimiliki oleh bangsa lain ini, bersumber dari nilai-nilai agama, ya, adat istiadat, kebudayaan, nilai-nilai yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Lalu berikutnya, Pancasila ini juga sebagai ideologi negara, dasar negara, pandangan hidup bangsa, alat pemersatu bangsa. Ya, ini fungsi dari Pancasila yang di dalamnya ada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Oke. Mengapa Pancasila? Pertanyaannya. Ini jawaban saya kira untuk kita yakini bahwa kenapa kemudian Pancasila yang menjadi dasar negara. Pertama, bahwa Pancasila merupakan pandangan hidup yang berakar dalam kepribadian bangsa. Pancasila karya bersama anak bangsa menjadi titik temu berbagai aspirasi dan pemikiran. Pancasila menjamin kebebasan bagi warga negara untuk beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya, tidak dilarang mereka beribadah. Ya, kemudian Pancasila memberikan jaminan terrealisasinya kehidupan yang pluralis, yang berbeda, dengan menjunjung tinggi menghargai manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Pancasila memiliki potensi menjamin keutuhan negara, kesatuan Republik Indonesia yang berbeda-beda tadi itu, dari Sabang sampai Merauke yang berbeda-beda, tapi memiliki alat perekat bangsa yakni Pancasila. Pancasila memberikan jaminan berlangsungnya demokrasi dan hak asasi manusia sesuai dengan budaya bangsa, dan Pancasila menjamin terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera, walaupun tentu ini masih terus kita perjuangkan. Ya, adil dan sejahtera ini. Ini nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ada ketuhanan yang Maha Esa, pengakuan sebagai bangsa yang religius, walaupun bukan negara agama, tetapi semua agama dinaungi, diakui, ya diberikan kebebasan dalam negara Republik Indonesia yang berpancasila tadi itu. Berpegang pada nilai-nilai agama, menjiwai, mendasari sila-sila yang lain dan pasal-pasal dalam konstitusi. Jadi artinya pasal-pasal yang lain, ya, sila-sila yang lain itu tidak boleh bertentangan dengan sila yang pertama ini. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, perlakuan terhadap manusia secara adil, tidak memihak dan berpegang kepada kebenaran, beradab, berbudi luhur, sopan dan bersusila. Ya, jadi orang Indonesia itu saya kira orang yang beradab, sopan, ya. Persatuan Indonesia, persatuan dalam arti luas, melindungi segenap bangsa bersatu dalam keragaman. Ya, walaupun kita berbeda, pluralis, tapi tetap bersatu. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, rakyat memiliki kedaulatan, ada di tangan rakyat. Ya, nilai demokrasi, prinsip musyawarah, rakyat memiliki perwakilan yang ada di parlemen itu. Lalu yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, perlakuan yang adil terhadap rakyat, adil dalam segala aspek kehidupan, perlindungan terhadap rakyat agar hidup sejahtera. Saya kira itu harus, ya, kewajiban sebagai sebuah negara dan juga hak dari para warga negara.
UUD 45 kalau kita lihat preambul, yang bisa dirubah itu pada batang tubuh ya. Tapi kalau pada pembukaan itu tidak bisa diotak-atik, tidak bisa dirubah. Kecuali ada kesepakatan bersama referendum untuk merubahnya. Kenapa? Karena dalam pembukaan itu ada tujuan negara, ada cita-cita negara, dan ada dasar negara, yakni Pancasila. Merubah pembukaan sama dengan merubah atau membubarkan negara. Ya, sampai saat ini belum ada kesepakatan untuk merubah preambul pembukaan UUD 45. Yang menarik saya kira apa yang disampaikan oleh Profesor Anies Baswedan, pembukaan UUD 45 itu yang tiap 17 Agustus atau apel Senin pagi dibaca, sejatinya bukan hanya menjadi seremonial, tetapi itu menjadi janji-janji para penyelenggara negara yang harus direalisasikan. Ya. Kemudian ini Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Republik Indonesia itu komitmen bangsa untuk bersatu, pilihan bangsa, NKRI bentuk final bagi bangsa Indonesia. Ya, NKRI harga mati, negara kepulauan yang memiliki 17.508 pulau dengan 3 zona waktu, barat, tengah, dan timur. Kemudian ada Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Oke. Bhinneka Tunggal Ika itu sebagai semboyan negara, bangsa yang majemuk dengan jumlah penduduk lebih dari 237 juta jiwa. Modal dan kekayaan bangsa memiliki keanekaragaman, 500 bahasa daerah, 300 suku bangsa, dan 6 agama, budaya, adat istiadat, serta flora dan fauna yang sangat beragam yang dimiliki oleh Indonesia. Kekuatan bangsa, semboyan negara untuk bersatu dalam keberagaman, dalam perbedaan. Ya, sehingga arti Bhinneka Tunggal Ika yang berbeda-beda tetapi tetap satu jua, yang berasal dari buku Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular itu, meskipun Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa, ya, kemudian adat istiadat, tetapi tetap satu kesatuan sebagai bangsa dan tanah air Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara, kita bisa lihat keanekaragaman. Ini Sumpah Pemuda, semboyan Bhinneka Tunggal Ika kita. Sangat luar biasa ketika misalnya Sumpah Pemuda dilakukan oleh para pemuda kita, ya, yang semakin menegaskan bahwa kita bertumpah darah satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, berbahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ya, ini saya kira tantangan dan solusi ke depan. Ini ada tantangan. Nilai agama dan budaya tidak dijadikan sumber etika. Ya, yang seharusnya ini menjadi sumber etika kita. Ini sebuah tantangan. Konflik sosial dalam peralihan kekuasaan yang berpotensi konflik tidak dikelola dengan baik. Setiap kali ada pemilihan, perpindahan kekuasaan itu terjadi konflik. Penegakan hukum, sistem politik dan proses demokrasi tidak berjalan dengan baik. Masih ada sumbatan di sana sini. Yang keempat, perilaku ekonomi tidak berpihak pada ekonomi kerakyatan, tapi ekonomi berputar pada golongan tertentu. Ya, lemahnya fungsi pengawasan dan dampak negatif dari globalisasi. Solusinya apa? Ini solusinya. Menjadikan nilai agama dan budaya sebagai etika dalam berbangsa dan bernegara. Ya, semuanya berlandaskan agama gitu. Jangan sampai kemudian kita beragama tapi korupsinya paling tinggi gitu. Mengatur peralihan kekuasaan sesuai hukum, meningkatkan kerukunan sosial, prinsip kebersamaan, kesetaraan, dan toleransi. Jadi jangan kemudian mengatakan sudah 2 periode, 3 periode lagi, padahal itu sudah diatur ya. Kemudian menegakkan supremasi hukum dan memberdayakan masyarakat melalui sistem politik yang demokratis. Yaitu saya kira harus terus ditegakkan ya. Dan keempat, meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, terutama dari sisi ekonomi dan pendidikan. Pancasila sebagai ideologi negara ini semakin terus dipush, disampaikan, disosialisasikan, terutama pada generasi milenial sekarang ini. Dan yang keenam, meningkatkan integrasi, profesionalisme dan tanggung jawab para penyelenggara negara.
Ya, jangan kemudian malah menimbulkan kegaduhan, memberikan contoh-contoh yang tidak baik yang dilakukan oleh para penyelenggara negara ini. Saya kira ini yang ingin saya sampaikan tentang 4 pilar kebangsaan ini, dan mudah-mudahan kita menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang hebat, bangsa yang tangguh, dan bisa kompetitif dengan bangsa-bangsa lain, dengan tentu Pancasila menjadi perekat bangsa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.